ibadah mulai dari kita dahulu, orang tuanya dahulu. Bila hendak anak penyembahyang, mama abahnya penyembahyang. Bila hendak anak suka mengaji, mama abahnya dahulu suka mengaji. Bila hendak kaina mati kubur diilangi anak, wayah ini pawai anak mailangi kuburan paniniannya. Kada bisa mun hanya sekedar menyuruh, tapi kada suah mencontoh akan. Ini kada menyuruh aja lawan anak. Nah, ujar mamanya, lah kasih sabahyang maghrib sudah. Ujar anak pian kama, mama menghadap sponsor. Mau ulah nak itu, kada mau anak itu. Nah kayak itu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak tidak cukup hanya dengan perintah, anak tidak cukup hanya dengan disuruh. Anak perlu diberikan contoh dan teladan. Jadi makanya Nabi itu kan uswatun hasanah, yang minimal uswah bagi keluarga barang. Nah ini pisah lah pala menolak. Nah hati-hati, bilanya pintar menyuruh aja tapi kita kada pintar memberi contoh, ilmu tuh kada dipakai anak enak. Contoh, bahari buai ada orang membawa anak mengunjung. Kalau lebih mengunjung bro, oh, jadi ubah kisah menurut tentang mengunjung di sini. Tawar mengunjung, tulak pakai sepeda motor, anak digonceng di belakang. Tulak mengunjung. Sebelum tulak itu ada satu pelajaran yang diberikan oleh abahnya lawan anaknya. Salah satu nak ada ketika kita istinja, ketika kita buang air kecil, apa yang dicontohkan Rasulullah? Satu, punya sini memadai anak. Secara teori harap memadai. Bila bak kami itu nakai, kada boleh berdiri. Ini anak ingat anak Allah. Yang kedua nakai bila bak kami itu diantaranya yang kedua kada boleh menghadap kiblat, makruh. Jadi bila bak kami itu nakai berduduk, bila bak kami nakai jangan menghadap kiblat. Jangan ulah pakai nang abah ni mengunjung membawa nang anak nih. Rupanya di tengah jalan ini nang abah ni hendak pada kami kada tahan lagi. Lalu diandak sepeda motor di situ nak hadami abah dahulu lah. Ujar nang anak kemana dia bah? Abah hendak bak kami. Di hutan kada ada wc. Lalu nang abah bak kami berdiri baik. Ibah bak kami berdiri ditagurnya oleh anak. Hai abah bak kami berdiri jangan anak. Ini ditagurnya karena ini sudah dapat ilmu dari abahnya. Ada boleh baik ujar pian bak kami itu berdiri. Tapi nangan abahnya nih pula merasa pernah mendidik nangka itu, sadar seorang salah, duduk sih dia, duduk kaminya Pak Ai. Indah duduk ditagur pulang oleh anak, bah masih salah Pak Ai. Aku jeneng abahnya apa lagi salahnya? Maka abah ini sudah duduk, salah aja lah lagi Pak kaminya, salah Pak Ai. Yang tuh Pak kami menghadap kiblat. Ujar nang abah kada nak kai abah ni kada menghadap kiblat kada bah kami ujar nang anak napa kada menghadap kiblat itu melihat langgar tu arah sana bahai pian bah kami arah sana berarti pian bahai bah kami menghadap kiblat ujar nang abah kada nak kai abah bah kami kada menghadap kiblat kada ujar nang anak kai apa bah bisanya maka kada menghadap kiblat maka kiblat ke sana pian bah kami arah sana ujar pian kada menghadap kiblat ujar nang kai kada menghadap kiblat ujar nang abah ujar nang anak kai apa bah caranya ampun ku bilokakan ampun kunin aku bilokakan ya sudah berbuat berhubung air kada hawa itu. Jadi bunda ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin anak kita menjadi ahli ibadah, orang yang istiqomah beribadah, yang pertama berilah contoh teladan yang terbaik buat anak. Jadi diberi contoh dahulu anak buah ini kada laki ini ya kalau bagus menabur anak, jangan bakalahian, supan kadang-kadang orang sebelah bilang seminggu ini 3 kali sudah menabur ikan bakalahian, bagus saja menabur, cuma seorang laki bini seminggu sekali apa bakalahi di rumah, ada kawan itu. Jadi kuncinya teladan harus diberikan kepada anak. Kalau ingin seperti Rasulullah memiliki akhlakul karimah, orang tuanya dahulu punya akhlakul karimah. Paham? Paham? Mau ini? Nanti jawab. Dua, syarat yang kedua. Ini ulun serang karena yang hadir ini luar biasa banyaknya nih. Ini Bu, luar biasa. Yang kedua, kalau ingin anak pian ahli ibadah, jadi ahli ibadah, pian nanti terbaring di alam kubur. Anak
nanam pisang toh syaratnya yang lain. Kalau ingin pisang itu menghasilkan buah yang bagus, dia tumbuh dengan tumbuh yang baik. Syarat yang kedua, Bapak Ibu, pisang itu harus diberi pupuk. Apa artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau pian ingin anak pian ahli ibadah, menyenangkan hidup dunia pian, menyenangkan hidup alam barzah pian, menyenangkan hidup alam akhirat pian, syarat nomor 2, berilah anak makanan yang halal. Jangan memberi makanan yang salah. Usahakan anak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isi perutnya dari usaha pian yang halal, karena kehalalan yang masuk ke dalam perut anak pian insya Allah akan menjadi jalan bagi anak pian menjadi seorang ahli ibadah. Hati-hatilah Bu, jangan diberi makani anak dengan makanan yang salah. Ini kadang-kadang kadaya kalau mohon maaf Bunda Ibu yang dimuliakan Allah, nang abah di atas mangga urang, nang anak di bawah tuh bahna masak bahaya jadi Allah. Masya Allah, banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah contoh teladan yang diberikan para ulama-ulama kita, orang-orang sukses di bidang agama. Satu di antaranya, orang tuanya waktu anaknya masih lagi halus selalu diberikan makanan yang halal. Jadi ingat baik-baik, kalau pian ada anak pian mencontoh Rasulullah, akhlaknya bagus seperti Rasulullah, ibadahnya bagus kayak Rasulullah, jangan anak diberi makani dengan makanan yang haram. Beri makani makanan yang halal. Pokoknya buai makanan yang halal itu kada usah harap-harap gini, saraba sapiring cukup. Nasi sapiring, iwak sapiring, buah sapiring, duit sapiring cukup aja anak toh. Sarah halal. Nah, beri makan yang halal Bunda Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ambil contoh. Nah, lalu ambil contoh Bunda Ibu yang dimuliakan Allah, Abdullah bin Mubarak. Itu luar biasa Abdullah bin Mubarak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar. Bapaknya Mubarak, anaknya Abdullah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Contoh teladan kayak apa? Kalau kita ingin menjadikan anak kita seorang ahli ibadah, jangan pernah memberikan makanan yang haram kepada anak keturunan kita. Jadi Abdullah di bawah si Mubarak nih. Mubarak ini salah satu pekerjaannya adalah menunggu pohon korma. Jadinya punya majikan. Tugas dari majikannya itu cuma satu, menjaga pohon korma. Jadi kalau ada rumputnya dibersihin. Ini tugasnya Mubarak nih, abahnya Abdullah nih. Lalu Bunda Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika majikan ini punya istri lagi ngidam. Istrinya nih ngidam, lalu dipanggillah si Mubarak. Oh Mubarak, sini kamu Mubarak. Lalu Mubaraknya. Setelah dekat Mubaraknya, majikannya bilang, oh Mubarak, putika hampang aku ninah kurma nang manis, biniku namang ngidamnya hendak makan kurma. Tulak boy Mubarak nih, mamuti buah kurma, bayar sampai buah itu ada majikan di julungnya lawan nang bini, sarit nang bini. Kenapa? Karena Mubaraknya nang di putiknya kurma mantah, kurma nang kada manis tuh nah. Akhirnya ujar nang majikan nang lalakian tadi, oh Mubarak, kenapa kada tadi? Maka sudah aku padahi, cari akan kurma nang manis. Kenapa? Kurma nang kalatnya ini naikkan julung. Cari lagi sana. Pulang lagi sampai menurut riwayat 3 kali bolak balik Mubarak ini tidak pernah tepat mengambilkan kurma untuk majikannya, selalu yang kalat kada suah yang manis. Akhirnya ucap majikannya baik. Apa ucapan majikannya? Ujar majikannya, sekali lagi nah ikam kusuruh ambilakan kurma nang manis. Bila ikam datang membawa kurma kada manis, mulai hari ini ikam ku ampihi bagawi wadah aku. Apa jawaban Pak Mubarak yang berisi anak ngarannya Abdullah nih kena? Apa jawaban Mubarak? Mohon maaf ujar Mubarak, pian ingat 2 tahun pian menyuruh ulun bagawi wadah pian sabigi kurma pian ulun kada suah ngarasai. Pian kada suah kau menyuruh ulun memakan kurma pian. 2 tahun ulun bagawi di wadah pian, ulun kada suah memakan kurma pian sehingga ulun tidak bisa membedakan mana kurma pian yang manis, mana kurma pian yang kalat.
Coba pun kita wae hiji pae 2 minggu kita menjaga rambutan orang bisa 2 karung mau bulik ya Allah. Nah luar biasa akhirnya Bapak Ibu, karena dijaganya betul makanannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Mubarak ini melahirkan seorang anak, seorang keturunan, seorang ulama besar namanya Abdullah. Maka dikenallah dengan nama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang salah satu di antara usaha orang tuanya menciptakan anaknya ahli ibadah, kada pernah memberikan makanan yang haram buat anak. Jadi hati-hati lah bunda lah, kalau hendak bunda ibu yang dimuliakan Allah, anak kita seperti Rasulullah tadi, maka syaratnya berilah anak makanan yang halal. Nah ini kunci Bapak Ibu, karena Rasulullah mengatakan ambil alaikali syarakat, jaga untung, insya Allah selamat hidup, insya Allah baik hidup kalau untung kita bagus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin nih pohon pisang ini buahnya bagus, kalau ingin pohon pisang ini buahnya baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka haruslah disiram. Jadi harus disiram Bapak Ibu, nih siram supaya ini bisa berkembang dengan baik. Berarti syarat nomor 3, kalau hendak pian anak ahli ibadah, syarat nomor 3, sering-seringlah mendoakan anak. Anak tuh didoakan Bapak Ibu. Jadi bila tak kumpul, mohon maaf lah Bapak Ibu lah, pian di majlis tak kumpul 2 guru, batin pian berdoa, ya Allah jadikan anak ulu nina kaya si Dini kaina. Ini kadang-kadang bila ketemu artis hanya ya Allah ya Allah mudahan anak kayak si Dini kaina. Orang ada bila ketemu 2 guru, ada orang harap mengaji, ada ahli ibadah. Karena doa pian barataan insya Allah diijabah, apalagi yang doa diperuntukkan untuk anak. Jadi bunda ibu yang dimuliakan Allah, jangan dituruti orang bahari. Orang bahari itu kadang-kadang mendoakan anak kada mau, menyumpahi harap benar. Kadang kalau tak salah sedikit anaknya kalau makanya orang bahari itu orang bahari itu menyumpahi anak, tapi hebatnya orang bahari lah. Orang bahari itu menyumpahi anak tapi lawan doa. Umai pintarnya, umai bauntungnya, umai alimnya, semua dengan doa. Nah, hati-hati kita. Dua ini kadang-kadang lembut doa, tapi salah umai bungulnya ajarnya. Maka bertambah pulang pas benar abah hikam jangan 2 kali pulang anak. Ya Allah, jangan bunda didoakan anak bunda ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah dengan doa yang pian panjatkan kepada Allah, insya Allah anak keturunan pian menjadi ahli ibadah. Kita dibuat usahaku ahli unar. Kita harus punya usaha, harus punya ikhtiar. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ibu, kita disuruh khawatir jangan sampai kaina aku meninggal dunia, aku meninggalkan keturunan ahli maksiat. Maka perlu usaha, maka doakanlah anak dengan kebaikan. Syarat nomor 3. Syarat yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kita ingin menjadi